Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ibu Fikih selaku pengampu mata kuliah entrepreneurship dan juga teman-temanku sekalian yang saya cinta dan sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu bisnis model kanvas, terus keuntungan dan juga cara-caranya. Di sini yang pertama, bisnis model kanvas itu pertama itu dikembangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Alexander. Ia menulis bagaimana metode-metode atau cara-cara elemen-elemen penting yang ada di dalam model bisnis. Dari pengertian bisnis model kanvas di sini yaitu adalah sebuah alat atau cara yang sederhana untuk konsep bisnis yang rumit kompleks agar dapat memanfaatkan organisasi wirausaha agar sistematis. Jadi secara pengertian bisnis model kanvas di sini yaitu bisnis yang cukup rumit dengan konsep-konsep agar sistematis teratur gitu. Jadi di sini juga secara pengertian itu merupakan sebuah strategi bisnis yang cukup memungkinkan karena bisa sistematis tadi. Selanjutnya yaitu cara-cara yang ada di dalam model bisnis kanvas. Yang pertama itu visual thinking. Visual thinking ini yaitu adalah cara tadi yaitu dengan poster atau spanduk gitu kan, bagaimana mempromosikan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu literasi. Caranya agar tercapai model bisnis ini yaitu dengan literasi, dengan berdiskusi, mempromosikan dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu literasi. Caranya agar tercapai model bisnis ini yaitu dengan literasi, dengan berdiskusi, keluar kantor, dengan menjalin jaringan, relasi dan lain sebagainya untuk menyukseskan atau keberhasilan bisnisnya tadi. Yang ketiga itu menemukan peluang. Caranya itu menemukan peluang dan berangkat dari tadi diskusi itu menemukan sebuah peluang bagaimana secara lebih unik gitu kan. Peluang-peluang unik kalau di bisnis lainnya, contohnya di kafe gitu kan, di konsepnya seperti ini. Kalau kita harus beda, di bisnisnya harus beda bagaimana menemukan sebuah peluang untuk menarik pelanggan, entah di desainnya dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tim dipaksa berpikir. Jadi bukan hanya kepala di sini yang dituntut untuk berpikir. Keberhasilan di dalam bisnis ini yaitu juga tergantung dari timnya yang bekerja, karena dia juga paham apa yang terjadi di lapangan gitu. Dia dituntut untuk berpikir demi kemajuan bisnis tersebut. Contohnya di kafe tadi. Jadi ini harus desain seperti ini dengan pola pikir yang berbeda-beda gitu kan. Terus yang terakhir itu kerjasama tim. Kerjasama tim di sini tadi kan dari pertama itu menggunakan poster itu kan, bagaimana membantu pemasaran. Kerjasama tim ini tim atau yang bekerja itu melakukan kerjasama untuk memasarkan tadi, bagaimana di media sosial, terus dan lain sebagainya, di dinding gitu kan poster-poster tersebut. Terus yang terakhir itu keuntungan menggunakan metode bisnis ini yaitu adalah pertama bisa digunakan untuk bisnis traveling, cafe, restoran, terus hotel gitu kan, yang banyak menggunakan poster-poster di jalan dan lain sebagainya begitu. Jadi terus yang terakhir itu keuntungan menggunakan metode bisnis ini yaitu adalah pertama bisa digunakan untuk bisnis traveling, cafe, restoran, terus hotel gitu kan, yang banyak menggunakan poster-poster di jalan dan lain sebagainya begitu. Jadi contohnya kafe tadi dengan desainnya gitu. Terus yang kedua mengetahui kekurangan dan kelebihan. Dari analisis tadi
yaitu bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam sebuah bisnisnya. Contohnya kafe gitu kan, kekurangannya ini ternyata tempatnya kurang bagus, dirubahlah, kita mencari peluang gitu. Lanjut, yang ketiga yaitu analisa. Dengan adanya bisnis ini yaitu bisa menganalisis. Kenapa? Karena tadi dari awal itu ada diskusi, dituntut untuk berpikir. Di dalam bisnis itu yaitu adalah berpikir bagaimana demi kemajuan atau perubahan yang lebih baik gitu. Terus yang ketiga itu memetakan bisnis dan kelemahan. Nah, dari adanya tersebut itu bisa memetakan mana yang baik gitu kan, mana yang bagus, mana yang layak gitu, mana yang tidak. Kalau seperti ini pelanggan lebih suka ke ini gitu. Contohnya hari ini di restoran, di kafe konsep tradisional, ternyata lebih tradisional. Kenapa? Karena saat ini lebih berkemajuan zaman. Terus yang selanjutnya yaitu menggambarkan secara sistematis, kemudian bisa dijadikan keputusan. Jadi di sini maksudnya digambarkan secara sistematis ya, runtut kalau seperti ini dalam kafe gitu kan, meja di ini secara tradisional ternyata lebih menarik pelanggan. Setelah itu bisa dibuat keputusan gitu untuk keberhasilan dalam bisnis tersebut. Ya mungkin hanya itu dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih nonton video ini. Sini saya akan melanjutkan pemaparan poin yang B, yakni faktor-faktor penyebab kegagalan bersaing dalam sebuah model bisnis. Dan di sini yang pertama adalah solving and relevant customer jobs atau value for fashion yang dianggap tidak penting oleh sebuah customer segment, yaitu sebuah value for fashion yang tidak menyelesaikan sebuah masalah pelanggan atau customer problem. Meskipun value for fashion yang telah dibuat merupakan sebuah inovasi baru atau solusi dari sebuah permasalahan pelanggan, namun solusi yang ditawarkan merupakan produk atau jasa dianggap kurang, bahkan tidak penting sebelumnya oleh sebuah customer segment. Jadi maksudnya begini, yang dibutuhkan pelanggan yang dengan apa yang kita jual itu tidak sesuai. Jadi yang dimaksud dengan value for fashion itu tidak sesuai dengan nilai yang dimau oleh pelanggan kita atau customer kita. Misalkan customer kita itu butuh beras, tapi yang kita jual itu minyak. Jadi di situ ketidaksamaan antara penjual sama customer itu. Nah, begitu. Kan orientasinya kita itu membutuhkan dari pelanggan. Tetapi ketika kita jual dinilai oleh pelanggan itu tidak memuaskan atau tidak penting gitu, ya kita kan rugi di situ kan. Kita pasti gagal di dalam bersaing dengan pembisnis yang lain seperti itu. Terus dilanjut dengan yang kedua, yaitu follow-up bisnis model, yaitu sebuah bisnis model yang lemah. Lemah di sini dapat diartikan jika model bisnis yang telah dibuat ternyata membutuhkan biaya akuisisi pelanggan lebih besar dibanding dengan perolehan atau omset dari pelanggan. Meskipun value for fashion yang ditawarkan mampu menyelesaikan sebuah customer problem, namun hasil yang diperoleh tidak dapat menutupi biaya akuisisi pelanggan yang dianggap terlampau tinggi. Jadi maksudnya sini berbicara mengenai modal. Daya produksi kita, misalkan kita mengeluarkan uang 3 juta, tapi pemasukan dari pengeluaran 3 juta itu pemasukan minim. Kita masuk cuma 2 juta, 1 juta, itu adalah sebuah kegagalan kita untuk bersaing di dalam dunia bisnis. Yang kedua seperti itu.
Dilanjut poin yang ketiga, yaitu ancaman dari lingkungan eksternal. Adanya ancaman dari kompetitor yang mampu menawar value for fashion dengan modal bisnis yang sama dengan biaya yang lebih murah. Adanya keunggulan teknologi yang tidak mampu diikuti oleh sebuah organisasi. Di saat kompetitor menerapkan teknologi baru tersebut, atau mungkin karena pertimbangan konsumen yang menganggap model bisnis kurang ramah terhadap lingkungan tersebut. Jadi maksudnya begini, ancaman dari pesaing termasuk dalam hal yang sangat urgen di dalam dunia perbisnisan. Kalau berbicara mengenai saingan, itu sangat urgen di dalam dunia pembisnis. Setiap berbisnis itu pasti ada persaingan. Di situ kita harus lebih lincah di dalam mengelola bisnis tersebut. Kita lihat dulu pesaing kita itu, kalau dia menang modal, kita harus lebih lincah dari dia untuk melakukan strategi untuk mencari pelanggan. Begitu, apa hal-hal yang dibutuhkan oleh pelanggan. Tetapi kalau kita sudah kalah di modal, kita sudah tidak lincah, lah ini yang disebut dengan salah satu faktor kita pasti bisa dikatakan gagal di dalam bersaing di dunia bisnis. Dilanjut dengan poin yang keempat, yaitu mengenai eksekuensi yang lemah. Yaitu meskipun sebuah model bisnis yang telah dibuat merupakan model bisnis yang benar, namun karena kelemahan eksekusi dari model bisnis tersebut, maka sebuah model bisnis dapat saja gagal. Lemahnya tim manajemen juga mampu menghambat dan menggagalkan sebuah model bisnis. Jadi begini, maksudnya itu terkait dengan manajemen bisnis. Meskipun kita jualan, itu kan misal kita mempunyai karyawan. Lah, karyawan itu pasti tahu dengan keseharian kita, dengan pesaing kita, itu pasti akan melakukan pemantauan di dalam melakukan setiap pekerjaannya itu. Jadi kita harus melakukan evaluasi dan eksekusi dengan karyawan kita gitu loh. Biar kita saling mengetahui apa saja yang harus kita tingkatkan, apa saja yang harus kita tambah. Kalau ada kekurangan itu kita tambah nanti dengan melakukan strategi baru misal. Kalau jadi kita bisa memantau musuh kita gitu loh. Bukan hanya kita saja yang memantau musuh kita, atau bukan musuh sih, lawan pesaing kita gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Kita harus evaluasi sama karyawan kita, apa saja yang harus kita tambahi dan apa saja yang keteledoran kita yang harus kita benahi, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini hingga selesai.